Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Guru. baik. Semoga Pak Guru sehat. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam suasana yang baik. Mudah-mudahan suasana kesempatan yang kita miliki bisa terus kita gunakan untuk melaksanakan serangkaian kebaikan di dalam hidup ini. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita aturkan, kita persembahkan untuk junjungan kita, untuk Nabi besar kita, pemimpin umat Islam di dunia dan akhirat, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat menjadi bagian dari umat, dari pengikut beliau yang selalu setia sampai akhir hayat kita, sehingga kita kelak dikenali sebagai umat beliau. Ibu bapak sekalian, ya, pada pertemuan kita sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas Tanmiyatul Mufrodat. Selanjutnya kita juga sudah membahas latihan untuk memperkuat, latihan untuk memantapkan penguasaan kosakata kita terkait dengan materi mufrodat yang ada pada pelajaran kita yang ke-17. Insya Allah pada kesempatan kali ini, Ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan dengan mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang punya keterkaitan dengan materi kita. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan membahas salah satu kaidah dasar dalam bahasa Arab. Kaidah yang sudah pernah kita bahas pada pelajaran kita yang sebelumnya, ya. Pada pelajaran kita sebelumnya sebagai bagian dari ciri khusus bahasa Arab, ya, bagian dari ciri khusus bahasa Arab. Malam ini, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya lebih lanjut lagi. Setelah kita mempelajari materi-materi yang kita programkan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan nanti pemahaman kita, keterampilan kita di dalam memahami ayat-ayat Qur'ani semakin meningkat, yang ditandai dengan kemampuan kita menjelaskan, mengungkapkan pemahaman, ide, gagasan yang kita dapatkan dari teks-teks Qur'ani yang kita baca. Untuk itu, ibu-ibu sekalian, mari dengan memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, pada pertemuan kita yang sebelumnya kan kita sudah tuntas, ya. Kita sudah tuntas dengan pasangan, ya. Waktu itu dengan pasangan siapa, berpasangan siapa, kemudian maknanya apa, kita sudah tuntas mengkaji ini. Maka selanjutnya materi kita adalah ini, latihan kita. Baca dan pahami ayat-ayat berikut sambil memperhatikan beberapa fi'il mabni lil majhul pada kata-kata yang berharokat warna merah. Itu. Ada yang bisa menceritakan kepada kita sebentar, sekilas, sejenak terkait dengan fi'il mabni lil majhul? Apa yang ibu-ibu masih ingat? Bentuknya pasif. Ya,
Terus tidak ada subjeknya, tidak ada pelakunya. Terus kalau misalnya di Madin UA, UI, UA, Ya. iya UA. Kalau Madin UA, kalau Mudori, Madin UA, kalau Mudori UI. Iya, baik. Yang lain apa yang diingat? Nggak ingat. Yang lain bagaimana yang lain? Sama izin Pak. Masih ngerti. Silakan. Fi'il mabni lil majhul itu di dalam bahasa Indonesia bisa dimengerti sebagai fi'il yang bentuknya pasif, di mana subjeknya bisa terlihat ataupun tidak, kemudian posisinya juga tidak bisa objek mendahului subjek, kemudian polanya untuk fi'il madinya itu UI dan untuk fi'il mudhari'nya UA. Iya, oke, bagus. Yang lain ada? Tambah sedikit Pak Guru, Silakan. bisa bermakna mekan. Iya, oke, bagus. Berikutnya. Mekan di. Sudah? Yang lain sudah cukup dengan mendengarkan dari teman-teman tadi yang lain? Pak Guru. Oke, baik. Jika dianggap cukup ya, silahkan. Itu tadi yang pertama kita perlu tegas membedakan antara kalimat atau struktur dalam bahasa Arab yang bermakna pasif dengan fi'il mabni lil majhul. Ya, kita perlu menegaskan itu kembali dalam hal bahwa fi'il mabni lil majhul adalah salah satu dari struktur bahasa Arab yang bisa dipahami dengan makna pasif, ya, bisa dipahami dengan makna pasif. Yang lain apa gitu? Ada selain fi'il mabni lil majhul, ada juga struktur atau pola ungkapan dalam bahasa Arab yang bisa dipahami dengan pasif. Seperti apa gitu ya? Seperti yang dulu yang mula-mula ya. Yang mula-mula kita pelajari bahwa kalau ada sebuah kata yang diawali dengan mim, dan ini di luar 3 huruf pokok ya. Kalau ada sebuah kata dalam bahasa Arab ya, ketika ada mim di awal, kemudian ada wawu sebelum akhir di luar ya, ini mim dan wawu ini di luar 3 huruf pokok, itu bisa bermakna pasif. Tetapi itu bukan fi'il mabni lil majhul. Nah, kemudian ya kedua ini yang kita temukan. Untuk ungkapan yang bermakna pasif adalah fi'il mabni lil majhul. Ya, fi'il mabni lil majhul. Berarti kalau yang tadi itu ya, yang tadi itu seperti marhum itu isim ya, itu posisinya di isim. Ya, posisinya isim ada yang bisa dimaknai dengan makna pasif. Ini posisinya fi'il. Ya, dan itu masih pada tataran kata. Yang ketiga yang bermakna pasif ya, yang bermakna pasif juga adalah ketika di dalam sebuah kalimat ya, ketika di dalam sebuah kalimat itu objeknya muncul lebih dahulu daripada subjeknya. Gitu. Yang tiga gaya tadi, yang pertama pada isim ya, ada mim dan ada wawu sebelum akhir. Kemudian yang kedua pada fi'il, ini fi'il mabni lil majhul. Kemudian yang ketiga ada pada kalimat. Nah, itu 3 ya. 3 yang sudah kita temukan penciri, penanda, pola dalam bahasa Arab yang bisa dipahami dalam pengertian pasif.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika bermakna pasif, lebih cocoknya kalau dalam bahasa Indonesia bukan dengan berawalan me. Nah, dalam bahasa Indonesia lebih cocok kalau bentuk pasif ya, untuk makna pasif itu diungkapkan dengan awalan di atau ter ya, awalan di atau ter. Itu. Baik pada yang tadi isim ya, mim dan waw sebelum akhir, atau pada fiil yang ada nih yang diistilahkan mabni lil majhul, maupun pada kalimat yang mengedepankan objek daripada subjeknya. Itu lebih cocok dipahami di atau ter sebagai awalan penanda daripada mekan ya, daripada mekan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk fiil mabni lil majhul dalam bahasa Arab digunakan ketika apa? Itu lebih cocok ketika kita mengatakan ketika subjek atau pelakunya tidak disebutkan. Ya, pasti ada pelaku, pasti ada subjeknya. Ya, karena apa? Kalau kita menyebut fiil ya, kalau kita menyebut fiil itu dulu masih ingat ya, Putri, yang namanya fiil itu ada perbuatan, yang namanya fiil itu ada waktunya, itu dua hal yang pasti, itu pasti sekaligus. Nah, yang ketiga ini ada pelaku. Untuk pelaku ini bisa disebutkan, bisa juga tidak disebutkan dengan alasan-alasan secara kebahasaan. Kalau yang pelakunya disebutkan, itu yang kita kenal dulu dengan fi'il mabni lil ma'lum. Sedangkan yang pelakunya tidak disebutkan, itu yang dikenal dengan fi'il mabni lil majhul. Itulah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini untuk memperkuat pemahaman kita, sekaligus ya untuk memperdalam pemahaman kita tentang atau terkait kata-kata dan ungkapan yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, itu ibu-ibu sekalian, ya, mari kita baca terlebih dahulu. Ini kutipan ayatnya, lalu nanti kita diskusikan kalau ada ungkapan yang belum terpahami. Kemudian selanjutnya nanti saatnya untuk berbagi pemahaman lalu ke pendalaman ketika itu dirasakan diperlukan. Baik, mari kita mulai ibu-ibu sekalian membaca ayat yang akan kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Iya. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian ayat yang akan menjadi pengantar kita pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Kita mulai dari ayat pertama. Ini ada surah Ali Imran ayat 73. Nah, silakan ibu-ibu sekalian, seumpama ada yang terlewatkan, ada yang terlupakan, ada yang meragukan, atau ada yang ingin ditegaskan, silakan kita lakukan itu terlebih dahulu.
Baik, jika tidak, maka kita lanjut ke tahap berikutnya ya. Kita ingin dengar pemahaman yang ibu-ibu sekalian dapatkan. Ya, pertama dengan hormat, mari kita dengarkan dari Bu Des dulu apa yang sudah dipahami dari Ali Imran 73 ini. Innal fasli biyadillahi innal fasli biyadillahi sesungguhnya Allah terima ya insyaallah. Fadl. Jadi apa ya? Tiada tangan. Oke, baik. Terima kasih Bu Des untuk sharing pengetahuan dan wawasannya. Kita coba berikutnya ke Bu Asmani, silakan. Jangan dulu. Memahami ya. Ya, silakan. Apa yang sudah dipahami? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya inna sesungguhnya al-fadla keutamaan dia di sisi Allah memberi yu'tihi datang yu'tihi datang kepada mereka yang dikehendaki. Wallahu sesungguhnya wallahu Allah wasiun alim. Maha apa ya? Wasiun alim. Maha mengetahui. Sudah? Udah gitu aja. Iya, baik. Terima kasih, Bu Asmani. Yang berikutnya, silakan ibu-ibu yang lain. Siapa yang ingin berbagi pemahaman yang sudah didapatkan dari Ali Imran 73? Pak Guru. Ya, silakan. Silakan. Ada Bu Susi, kemudian Bu Fatimah, silakan. Bu Fatimah dulu, Pak. Silakan Bu Fat. Saya dulu nih. Ya. Silakan Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah sesungguhnya karunia di sisi Allah, Dia akan memberikannya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah dan Allah maha luas ilmunya. Iya, oke, bagus. Dan Allah maha luas, maha mengetahui. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Fatimah. Berikutnya ya, alhamdulillah ini dari 3 orang yang kita beri kesempatan, ada 2 yang terdengar suaranya, yang 1 mengalami gangguan. Ini mungkin karena kena gempa sinyalnya atau karena hujan ya. Oke, silakan berikutnya Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau katakanlah sesungguhnya fadilah atau karunia ada pada kekuasaan Allah.
dia akan memberikannya, maksudnya dia di sini Allah Pak ya, dia akan memberikannya kepada siapapun yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Iya, baik. Terima kasih. Apa ada mau ikut mengungkapkan apa yang dipahami? Misalnya Bu Yayu mungkin, Bu Dwi Rahayu, silakan Ibu. Kalau tidak ada kendala, halangan Bu, kita ingin dengarkan Iya, yang Pak. dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna fadla, katakanlah sesungguhnya keutamaan biadillah ada pada Allah yang dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki, mayasya. Allah maha luas dan maha mengetahui. Iya, oke, bagus ya. Alhamdulillah sudah kita dengarkan, Ibu-ibu sekalian. Mari kita lanjut ke ayat berikutnya. Ya. Ayat ini sudah muncul ya, sudah muncul beberapa kali, sehingga mudah-mudahan itu akan membantu kita untuk memahami lebih lanjut. Ya, lebih lanjut, membantu kita untuk menguatkan kosakata yang sudah kita dapatkan dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini saya coba cek kembali apakah Bu Des sudah bisa bergabung kembali. Ada Bu Des? Oke, baik. Masih ada kendala. Ibu-ibu sekalian, silakan untuk kita dalami Al-Isra 85. Kalau ada yang belum terpahami, silakan itu yang kita diskusikan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, artinya dalam posisi ibu-ibu semua sudah punya pemahaman modal untuk memahami Al-Isra 85. Mari kita dengarkan apa yang sudah dipahami. Terutama ibu-ibu yang tadi belum dapat kesempatan untuk ayat yang pertama. Ada Bu Roshidah, ada Bu Mute, kemudian ada Bu Ida, ada Bu Yurlis. Silakan. Siapa? Saya Pak. Pak Guru. Saya Pak. Ya, Bu Roshidah dulu, kemudian nanti Bu Ida. Dipersilakan. Mereka bertanya tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit. Iya, oke, bagus. Coba Bu, perpotong Bu. Wayas alunaka. Mereka bertanya. Bagus. Ibu, tentang. Bentar Bu. Nggak usah buru-buru ya. Piala Dunia masih panjang ceritanya ya. Tuh. Coba Bu, apa tadi? Wayas alunaka. Mereka bertanya. Bagus. Itu dalam pemahaman Ibu ya. Wayas alunaka itu satu kata atau lebih dari satu kata? Lebih dari satu kata. Ya, berapa kira-kira pasnya? 3, 1. Dari wa ya Pak ya? Iya, dari wa. 4 ya Pak? Ya, bagus. Yang pertama apa artinya? Wa. Dan. Yang pertama apa artinya? Wa dan. Apa pertimbangannya wa di situ dipahami dan?
Kan di awal ya Pak. Iya, di awal kan. Uaknya di awal. Dipahami dengan arti dan apa pertimbangannya? Ini aja Pak buat pantasnya aja. Justru kalau dan ditaruh di awal justru jadi nggak pantas kalau bahasa Indonesia. Jadi mereka aja Ujuk-ujuk, bertanya. iya. Ujuk-ujuk. Mereka aja bertanya gitu ya Pak. Ya, Ya. jadi justru itu yang jadi nggak enak, justru ujuk-ujuk belum ada Dan apa-apa udah langsung dan gitu. mereka Karena apa? bertanya aja gitu Pak. Karena apa ya? Karena apa? Wau itu dalam bahasa Arab banyak jenisnya, gitu ya. Wau itu dalam bahasa Arab banyak jenisnya. Gitu. Kalau dia berada antara dua kata atau antara dua ungkapan atau di antara dua kalimat, cocoklah itu dalam bahasa Indonesia kita pahami sebagai kata sambung. Tuh, bukan kata sambo ya, kata sambung, Bu. Namun, wau itu tidak semua wau itu kata sambung. Nah, ya. Nggak apa-apa kita berulang-ulang menyebut ini ya, supaya nanti kita bisa menyadari bahwa beda memang antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau dia di awal kalimat, pahami saja bahwa itu adalah penanda awal kalimat. Ya, pahami saja. Namanya tanda awal gitu ya. Coba kalau ibu-ibu ya sekalian ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu apa tandanya sebuah kalimat itu mulai? Kaiwa. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, apa tandanya bahwa ada kalimat baru yang dimulai kalau dalam bahasa Indonesia? Besar. Huruf besar. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ketika awal kalimat itu huruf besar, ya udah, misalnya apa? Huruf besarnya adalah B karena kata pertama dalam kalimat itu adalah buku. Jadi nggak usah diomongin gitu, nggak usah diomongin. Awal kalimat buku nggak usah karena huruf besar itu hanya ingin menandakan bahwa ini adalah awal kalimat. Gitu ya, huruf besar itu menandakan ini awal kalimat. Apalagi yang ibu-ibu ya pahami sebagai penanda awal kalimat bahwa oh ini nih kalimat ini adalah kalimat baru nih, bukan kalimat sebelumnya gitu. Apa selain kapital tersebut? Pindah baris, Pak Guru. Ah? Pindah baris. Ya, bisa tuh pindah garis. Tuh. Satu kalimat misalnya begitu satu paragraf sudah selesai, gitu pindah ke garis berikutnya. Ya, itu artinya itu ya, pindah garis berikutnya itu penanda bahwa dia awal kalimat. Hingga dengan demikian kalau karena dia pindah garis menjadi awal baru, sebelumnya itu berarti kan kosong gitu. Sebelumnya ada bagian kosong. Nah, dalam konteks bahasa Arab, bahasa Arab pada masa dahulu kalanya, ibu-ibu sekalian, itu nggak ada istilah paragraf begitu. Awal terus saja nyambung aja, nyambung aja, nyambung aja, nyambung terus begitu. Guru Sida pernah nggak lihat atau baca kitab kuning yang disebut dengan kitab kuning itu pernah? Pernah Bu Rosida? Pernah, Pak. Iya itu kan nggak ada titik, nggak ada komanya dulu ya, nggak ada titik, nggak ada komanya, nyambung aja itu, nggak ada istilah paragraf-paragraf begitu dari awal sampai akhir gitu, itu tahu-taunya udah bukunya selesai aja baru udah habis gitu. Tuh. Ya ini nih rasa-rasanya kita memang orang Indonesia karena bahasa kita, budaya kita itu berbeda dengan bahasa Arab, rasanya memang tidak mudah ya. Rasanya tidak mudah untuk mengatakan bahwa tidak semua wa itu maknanya dan.
Tidak semua wa itu maknanya dan. Tapi bolehlah kita coba ya, kalau kita coba untuk tidak seperti seluruhnya ya, tidak menganggap semua wa itu bermakna dan, sehingga kita katakan beginilah kira-kira ya, kalau ingin cari ungkapan yang betul. Kata yang pertama maknanya apa? Kata pertama menandakan awal kalimat, jadi tidak diartikan dengan kata khusus. Kan bisa begitu ngomong kita gitu. Oke, dah ya. Ya, Pak. Kata yang pertama tadi penanda awal kalimat. Kata yang kedua artinya apa? Ya, selalu bertanya. Oke, bagus. Kata yang ketiga itu maknanya apa? Nakah. Nah, Pak. Ibu kalau menjawab pertanyaan saya itu tidak seperti pertanyaan yang diajukan, nanti Ibu akan bingung gitu ya. Ibu akan bingung. Tadi kan saya begini pertanyaan saya. Kata pertama, bukan saya mengatakan apa kata pertama, bukan. Pertanyaannya, kata pertama artinya apa? Kata pertama maknanya apa? Jadi yang diminta oleh pertanyaan semacam itu sebenarnya adalah artinya saja, maknanya saja gitu. Misalnya apa tadi? Kata pertama maknanya apa? Bermakna penanda awal kalimat. Udah, saya nggak nanya apa katanya, Ibu simpan aja dulu gitu. Kemudian kata yang kedua maknanya apa? Ibu tidak usah mengatakan yas'alu, Ibu cukup aja mengatakan kata yang kedua maknanya bertanya. Oke, saya lanjut nih sekarang ya. Kata yang ketiga artinya apa? Kepada kalian, kepada mereka. Oke, bagus. Kata yang keempat artinya apa? Nggak ada, Pak. Apa maksudnya yang tidak ada ini? Tidak ada yang kata keempat apa tidak ada maknanya? Tidak ada yang keempat, Pak. Oke, kalau begitu ada tiga ya? Iya. Nah, coba kita ulang ya. Yang pertama artinya apa? Penanda awal kalimat. Ya. Kata Terus, yang kedua bermakna apa? Mereka bertanya. Apakah tidak bisa dimaknai satu saja? Bertanya. Oke, bagus. Kata yang ketiga maknanya apa? Kepada. Oke, bagus. Nih sekarang kita baru kita balik sekarang. Mana yang bermakna kepada? Naka, Pak. Oh. Jadi Ibu jadi jenaka kalau jawabnya begitu. Perkiraan saya itu. Ibu jadi jenaka kalau jawabnya begitu. Bahasa Arabnya kepada adalah naka. Naka kepada Allah. Baik. Coba ya kita bahas pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan ya Bu ya. Dalam pemahaman Bu Rosida, yang bertanya itu siapa? Yang bertanya itu manusia. Apakah ada manusia di situ? Tidak ada, adanya Tuhan. Nah, kalau tidak ada yang dimaksud, kita pakai kata apa Bu biasanya? Mereka. Ya, jawabannya jangan mengatakan mereka. Ini kan ada bisikan tetangga langsung bilang mereka. Jadi ilmunya ya, ilmu ini kan ini teori ini maksud saya, teori ini jangan dihafal ini tapi ini perlu kita pahami untuk kita pakai. Kalau misalnya tadi Ibu berpahaman bahwa yang bertanya adalah manusia. Tapi di situ kan nggak ada kata yang bermakna manusia. Maka yang akan kita pahami adalah dengan cara begitu ketika tidak ada, yang akan kita gunakan adalah kata ganti. Kok pakai diganti? Karena yang dimaksud nggak ada. Sama juga Ibu. Mau pakai kerudung merah. Tapi kerudung merahnya nggak ada. Berarti bagaimana dong? Saya harus tetap nutup aurat nih. Ya udah ganti aja Bu. Gitu kan begitu gayanya. Ganti aja Bu kerudung merahnya dengan kerudung kuning. Kan namanya diganti. Sama tadi juga ketika mengatakan siapa yang bertanya, kata Ibu manusia.
Mana di situ kata yang bermakna manusia? Tidak ada. Lah kalau begitu, Ibu cari di situ dalam ungkapan itu domir bahasa kita, bahasa Arabnya, kata ganti istilah bahasa Indonesia. Kata ganti yang merujuk ke bahasa, yang merujuk ke manusia. Kira-kira apa itu, Bu? Di situ. Kata ganti yang merujuk ke manusia di situ apa kira-kira? Apaan Pak? Mereka kan Pak. Mereka itu kan manusia juga Pak. Lulu itu kan mereka Pak. Jadi apa? Kata ganti yang merujuk ke manusia di situ? Mereka. Oke, bagus. Kan enak nih ngomongnya kalau begini. Kan enak gitu. Tadi awalnya Ibu mengatakan bahwa yang bertanya adalah manusia. Berhubung manusianya tidak ada, kata yang bermakna manusia nggak ada di situ, kita kemudian memahaminya, kita temukan kata ganti, yaitu mereka. Gitu ya. Kita melangkah berikutnya. Apa ciri, apa penanda bahwa di situ pelakunya atau subjeknya adalah mereka, atau dalam bahasa Arabnya apa? Domirnya adalah hum. Apa di situ cirinya bahwa di situ ada domir hum, Bu Rashidah? Ya selalu Pak. Lulu. Gimana ceritanya? Kita cuma nanya penanda kok jadi semua dijawab. Wow Pak. Oke, baik. Kalau begini, ini penanda kita harus maju ke masa lalu. Maju ke masa lalu. Oke, coba lihat ya. Ibu melihat ke layar apa melihat ke buku? Buku Pak. Oh, pantesan beda sudut pandang ya. Beda sudut pandang. Tapi nggak apa-apa, silahkan ya. Silahkan. Kenapa? Saya mau lingkerin. Oh, Ya, iya. saya mau lingkerin, melingkar kayak ular nih. Tadi kan sudah sampai ilmunya bahwa yang bertanya manusia, berhubung manusia tidak ada, kita pakai kata ganti mereka. Mereka bahasa Indonesia, bahasa Arabnya adalah hum. Nah, berdasarkan hasil pelacakan kita tadi, hum itu penandanya apa? Wow, nun. Lupa lagi. Ya, sama wow. Ya, Lupa nun. lagi. Dan wow, nun. Gitu. Jadi ada ya, ada wau nun. Nunnya jangan dibawa ke naka-naka. Nanti kalau enggak capek naka-naka mending waka-waka-waka. Ya. Gitu. Jadi ungkapan yas'aluna itu sudah bermakna mereka bertanya. Oke? Iya. Nah, ada nih yang di ujung tersisa yang belum disentuh. Senggol dong, senggol dong. Ada apa di ujung? K. Nah, apa yang Ibu pahami dari K itu? Kamu. Iya, bagus. Berarti yas'alunaka maknanya Mereka bertanya kepadamu. nah, begitu. Bukan berarti mentang-mentang kita baca di terjemah mereka bertanya kepadamu lalu kepadanya itu dari naka, bukan. Gitu. Iya, Pak. Mudah-mudahan ikhlas ya, Bu, supaya nanti jadi pahala ya. Pikiran, ucapan, segala sesuatu yang Ibu ungkapkan jika ikhlas ini akan menjadi pahala pengangkat derajat penghapus dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba diulang apa jadi makna? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Iya, bagus. Siapa kira-kira yang dimaksud dengan kamu di sini? Muhammad ya, Pak. Ya, bagus. Terus berikutnya. Kulir ruh, katakanlah ruh itu urusan Allah.
Iya, bagus. Coba kita lanjutkan perpotong ya. Potongan pertama apa, Bu? Katakan. Oke, Katakanlah, Pak. oke, bagus ya. Nih, saya lingkarin ya, saya lingkari ya. Apa potongan pertama, Bu? Kul. Itu bentuk berapa kira-kira? Bentuk kelima. Iya, kalau itu bentuk 5, apa domirnya? Kul. Kuat, Pak. Bagus. Yuk kita maju lagi ke masa lalu. Setelah kita mengenang masa lalu kita, kul ini apa kira-kira domirnya? Jadi bukan Amr ya, Pak ya? Astagfirullahaladzim, kok jadinya larinya ke situ. Tadi saya tanya, Ibu, kan sudah sampai kita ke Amr tadi. Sudah sampai kita ke Amr, kita sudah sampai bahwa ya, tolong tim supporter, ntar dulu ya. Neneknya lagi konsentrasi ya, lagi konsentrasi. Ya. Tadi kita sudah sampai pada pemahaman bahwa di fiil amr itu domirnya ada 2. Apa itu? Anta sama antum. Oke ya, nggak ada hum seperti yang Ibu duga. Oke ya, antum itu apa pencirinya? Fiil amr itu domirnya antum ketika ada wawu alif. Nah, kalau tidak ada wawu alifnya berarti apa? Berarti anta. Ibu tinggal lihat ada nggak wawu alifnya di situ. Ada. Anta dong, Pak. Iya, begitu. Berarti kul ini maknanya Kau. Kau, Pak. ya, masa engkau doang? Kau Engkau katakan, yang memulai, kau yang mengakhiri. kau katakan ruh itu Itu kan urusan. perintah. Gimana ceritanya? Kalau itu perintah, gimana ceritanya? Kau katakanlah. Nah, bagus. Oke ya. Berikutnya, arruh. Ruh itu. Dari mana itunya? Min, Pak. Ruhnya min. Hah? Itunya dari mana itunya? Nggak ada. Oke, bagus. Ya, lebih bagus lagi kalau Ibu tahu. Oh, karena ini makanya pakai itu, gitu. Kok pakai itu? Karena ini kalau udah disebut lagi, gitu ya. Kalau udah disebut kita bilang itu, gitu. Ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya. Anak itu menanyakan, kok pakai itu? Karena tadi sudah disebut, gitu. Ya, tapi nggak apa-apa ya kalau kemudian jawabannya nggak ada ya. Berikutnya min. Min dari. Oke, berikutnya amri. Urusan. Berikutnya terakhir Robbi. Tuhanku. Nah, kan keren begitu mah ya. Lanjut berikutnya. Berikutnya apa? Wama. Oke, wama apa? Mananya wama? Dan tidaklah. Apa yang bermakna tidak? Ma. Dari mana diduga itu maknanya tidak? Dan aduh. Kalau Ibu ingatnya, saya ingatnya begitu aja Pak Guru. Kan, katakan aja begitu. Nggak usah sungkan-sungkan Ibu. Bukan apa lupa mau disebutnya apa gitu. Oh iya, baik, lupa. Ya itu katakan saja ya, lupa supaya Ibu tidak jadi saya jadi apa namanya, hati saya jadi berdebar-debar. Ini kayak sedang apa gitu ya, padahal mau bilang lupa aja. Ibu-ibu yang lain, dari mana kita duga bahwa ma pada ungkapan wama dalam Al-Isra 85 itu bisa dipahami tidak? Ada kata mina. Ada mina. Oke, terus? Hilang. Oke, terus? Hilang ya. Hilang. Baik, yang terlupa adalah ma jika diikuti fiil madin
Oh, Nah, itu. Hmm. Yang mana fi'il madin, Pak Guru? Utitum kan fi'il madin. Dari mana diduga? Kan ada tumnya. Tumnya di kiri. Ini biasanya yang ingat ini waktu itu Bu Susi ini, tapi malam ini beliau lupa nih ceritanya. Gitu ya. Ya. Oh, kayak di depannya fi'il madin. Jadi di antara itu adalah ada ma diikuti madin. Tuh. Kalau saya tidak membaca, gitu ya, saya tidak membaca, gitu, itu mudhari la aqra'u, la aqra'u. Tapi kalau saya tidak membaca, itu konteksnya masa lalu atau sudah terjadi ma qara'tu. Gitu. Jadi maka itu wama utitum itu maknanya kamu tidak diberi. Ya. Oke. Ya. Secara lengkap kemudian bermakna kamu tidak diberi ilmu pengetahuan melainkan sedikit. Oke, terima kasih Bu Rasyidah udah Sama-sama Pak, ingin terima kasih juga. kita bincang-bincang sehingga bisa mengingat beberapa hal ya, beberapa hal yang sudah kita pelajari dan hampir ya di tepi jurang hampir punah kalau kita tidak tegur ya, ibarat teman kan, teman udah jauh nggak pernah disapa lama-lama menghilang. Oke, berikutnya ibu-ibu sekalian mari kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Yaro itu apa, Pak? Yaro. Apa? Yaro. Yaro, oke bagus. Yaro itu kira-kira aja ya, dikira-kira aja. Itu jenisnya apa? Mudorik. Fi'il. Fi'il ya. Fi'il apa? Mudorik. Fi'il madin. Bagus. Yang menduga yaro fi'il madin, apa cirinya? Ya. Hah? A yang pertama di huruf apa? Di huruf ya. A yang terakhir di huruf apa? Ada huruf ilat iya apa? Wih, Alif keren bengkok. banget pakai huruf ilat segala. Huruf apa tadi? Apa dari mana? A yang pertama di mana? A yang pertama dia. Iya. A yang pertama di iya. Bukankah ya itu penanda mudhari? Oh iya. Lebih dari 3. Lebih dari. Itu cuma Kata itu, Pak. Masuk ke kata kali. Masuk ke kata ya, Roh, bukan. Maksudnya gimana? Tunggu. Enggak, saya kira itu arti dari kata ya, Roh. Jadi bukan penanda fi'il mudhari. Itu ya, baik. Coba kita maju ke masa lalu. Ro'a ya, melihat ya, ro'a ya. Ya. Mari kita maju ke masa lalu. Kemana pelajaran kita An-Nasr ya. Pelajaran kita An-Nasr. Pelajaran keberapa itu? Pelajaran ke-9 di buku 1. Buku 1. Ya, langsung diraih buku 1-nya. Lalu kita kemana? Kita ke Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 3, Bu Fauzia. Betul, Pak. Buku 1. Pelajaran ke-9, Pak. Betul. 9. Ya, terus? Ke Tanmiyatul Mufrodat yang nomor 3. Tanmiyatul Mufrodat nomor 3. Iya. Iya. Oh iya, ya, Roh. Melihat. Iya, oke. Ro'a. Oh, mudarik. Dari mudarik, Pak, jadinya, Pak. Iya, oke. Oh, ro'a itunya. Oh iya. Melihat, berpendapat. Oh, berpendapat. Oke. Baik, ada yang ingin berbagi pemahaman? Boleh deh, Pak Guru. Boleh, Pak. Silakan, Bu Ida, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
والذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Dia melihat orang-orang yang diberi ilmu, yang diturunkan kepada engkau dari Tuhan, yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dialah kebenaran dan petunjuk kepada jalan yang mulia, yang maha mulia, yang maha terpuji. Iya, oke, bagus. Kita ini ya, ini karena sudah jam 8. Ya, tapi sayang nih kalau nggak dituntaskan nih. Pertanyaannya begini, Bu Ida. Yaro itu apa maknanya? Melihat. Dia melihat. Makna dasarnya, Bu Ida? Berpendapat. Melihat. Oke, baik. Makna dasarnya melihat. Ibu fokus ke situ ya, fokus ke ayat situ. Tidak usah dicari kemana-mana. Pertanyaannya adalah, siapa yang melihat? Dia melihat. Nabi Muhammad mungkin, Pak Guru. Jangan, Ibu itu melihatnya ke tempat lain. Ayatnya itu Fokus ke loh. situ. Fokus ke situ. Jawabannya ada di situ. Tertulis ada di situ. Jangan nyari kemana-mana. Iya. Dia melihat yang Tidak ada ide? ilmu. Ada, Pak. Kita dulu, Bu Ida dulu. Kalau kata anak saya, nyerah gitu. Anak saya kalau bikin teka-teki dibilangnya, nyerah, oke gitu. Gimana Bu Ida? Ya, Pak. Kalau nyerah besok sate Padang. Apa itu sate Padang? Gimana? Ada? Baik, ibu-ibu yang lain. Jawabannya ada di situ ya, nggak dicari kemana-mana. Siapa yang melihat? Dia. Alladzina utul ilma. Ayo, siapa yang melihat? Dia. Alladzina yang diberikan ilmu. Ayo, pakai Orang bahasa yang Indonesia diberikan jawabnya. ilmu. Siapa yang melihat? Orang-orang yang diberikan ilmu. Oke, coba dipersingkat. Apa istilah untuk maksud orang-orang yang diberikan ilmu? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Oke, jadi Ilmuwan. jawabnya, oke, bagus. Itu kan para ilmuwan. Nah, kira-kira begitu, coba. Terus. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya ke Bu Ida. Para ilmuwan melihat apa? Melihat orang-orang yang diturunkan kepada, yang ilmunya diturunkan kepadamu. Coba sekali lagi, para ilmuwan melihat apa? Melihat orang yang diturunkan ilmu. Orang yang diturunkan ilmu, mana yang bermana orang yang diturunkan ilmu? Itu allazi unzila. Apa artinya coba? Secara itu harfiah ya. Allazi apa artinya? Yang unzila. Diturunkan. Ilaika. Kepadamu. Mu-nya siapa? Kepadamu Nabi Muhammad. Oke, coba apakah orang-orang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ilmunya Pak Guru kan ada ilmunya sebelum alazi. Enggak, kan tadi ini ilmu kan udah tadi jadi satu paket ke tadi. Oh, ilmuwan. Ibu lupa tadi ya. Ini kan satu paket tadi. Paketnya apa? Alladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan ilmu. Apa istilah lebih ringkasnya? Orang-orang yang berilmu. Apa istilah lainnya? Ilmuwan, kata Bu Susi. Coba, ayo, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Kebenaran. Lihat lagi. Ibu-ibu, yang lain apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Quran. Al-Quran. Oke, kan? Nah, sekarang ini ya. Allazi unzila ilaika mir rabbika ini persingkat ini menjadi Al-Quran.
Kemudian alladzina utul ilma ini persingkat menjadi ilmuwan. Ilmuwan. Ilmuwan Al-Quran. Coba sekarang ungkapkan subjek, predikat, objek. Ilmuwan sedang melihat. Gak usah pakai sedang, ntar ininya konsentrasi kita nanti berubah kalau pakai sedang. Ilmuwan melihat. Nah, Ilmuwan melihat Al-Quran. ya, terus? Dialah kebenaran. Oke, baik. Ibu-ibu, Bapak, ibu-ibu sekalian, coba lihat lagi tadi ya pelajaran kita tadi yang di pelajaran 9, ro'aya, ro itu bermakna apa? Melihat atau berkata. Iya, kira-kira mana ini yang cocok? Berpendapat. Iya, berpendapat. Para ilmuwan berpendapat bahwa Al-Quranlah yang benar. Kan bisa singkatnya begitu jadinya. Paham nggak kalau itu kita ungkapkan begitu? Iya, Pak. Atau tadi ya kalau nggak pakai ilmuwan, orang-orang yang berilmu berpendapat bahwa Al-Quranlah yang benar. Terus wayahdi ila siratil azizil hamid. Apa maknanya Bu Ida? Petunjuk. Dia apa maksudnya? Al-Quran. Dia menjadi petunjuk. Iya, Al-Quran itu apa jenisnya Yahdi? Yahdi mudori. Ya, kalau kita tanya jenis sebenarnya jawabannya adalah 1 dari 3. Isim atau fiil atau hal. Fiil. Nah, kalau begitu maka kita bisa mengatakan fiil kan menunjukkan perbuatan. Sehingga wayahdi bisa bermakna dan dia akan memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Untuk akannya nanti dulu, untuk akannya nanti. Mana dasar-dasar dulu ya. Kepada jalan yang Dan dia akan dia memberi petunjuk, kan bisa begitu. Dan dia memberi petunjuk kepada jalan siapa maksudnya Al-Aziz Al-Hamid? Yang maha perkasa. Siapa maksudnya? kepada yang maha perkasa. Siapa? Allah. Allah. Ya. Dan dia memberi petunjuk kepada jalan Allah. Oke. Gitu. Ya, gimana refleksinya ibu-ibu sekalian? Apa problem? Berarti maknanya bisa disingkat-singkat begitu ya Pak ya? Bisa. Artinya enggak plek-plek gitu. Karena kalau dipanjang-panjang begitu, kita nih yang daya konsentrasi kita terbatas, kehilangan ide jadinya. Saya merasa betul tadi Bu Ida tahu arti kata, tapi apa sebenarnya ingin Bu Ida jelaskan? Kenapa? Karena setiap kata dipahami dengan arti yang dimilikinya. Gitu. Gimana Bu Fatimah? Ya kalau harus pakai nalar gitu ya Pak Guru berarti ya? Iya, pakai nalar, dan nalar itu kita bangun melalui diskusi, ya. Nalar itu dibangun melalui diskusi. Karena itu susah. Jam segini nalar saya nggak jalan Pak Guru. Tapi lebih menarik begini Pak. Jadi ilmu yang dipakai lebih luas lagi, nggak hanya gitu-gitu deh. Nggak hanya Iya, iya. Dan memang kita kan memang kita punya cita-cita yang tidak sederhana ya. Tidak sederhana dalam arti apa? Kita itu belajar itu bukan untuk menggantikan tugas Quran terjemah perkata, bukan itu. Kalau kita belajar bahasa Arab Qurani sekadar untuk tahu arti setiap kata, saya pernah mengatakan itu, kita beli aja Quran terjemah perkata, selesailah dia. Tapi sejak awal dikatakan bahwa misi dari bahasa Arab Qurani kan pertama itu pantas. Ya, pertama itu pantas. Pemahaman terbatas. Ya, pemahaman. Jadi yang kan jadi tujuan utama kita belajar adalah kita paham. Namanya paham itu diantaranya apa? Kita bisa ganti. Ilustrasi tadi yang dengan Bu Rosida,
soal ganti ya. Kalau ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu paham soal penataan atau apa namanya memadu-madankan warna, maka merahnya nggak ada. Oh, bisa ganti dengan warna lain yang sesuai dengan, oh kayaknya nih bisa arah sini, kalau udah sini arah sini, arah sini. Itu ininya, kira-kira perumpamaannya. Artinya Baik, pusing juga nih Pak, bingung. kalau Ibu bingung, boleh Ibu ceritakan di mana letak kebingungannya. Gitu. Iya, untuk menjabarkan satu kata itu jadi artinya ilmuwan. Untuk satu itu Al-Quran gitu, agak bingung juga gitu Pak Guru. Kalau untuk kita Tadi karena ilmu, itu saya pakai pakai dialog ya. Tadi pakai dialog, pakai pertanyaan. Saya mengatakan begini. Itu kan artinya apa? Coba ya dilihat arti secara harfiahnya ya. Lihat secara arti harfiahnya. Alladzina, orang-orang yang diberikan al-ilma, diberikan ilmu. Nah, coba kalau Ibu ditanya, apa sebutan untuk orang yang setiap hari mengendarai mobil untuk mengantarkan penumpang? Supir. Supir. Nah, kira-kira begitu kan? Kalau kita mengatakan tadi orang yang bekerja sehari-hari mengantarkan penumpang, itu kan kita bisa singkat dengan mengatakan supir. Oke, nah sekarang pertanyaannya, orang-orang yang diberikan ilmu itu istilah lainnya apa? ilmuwan. Orang yang berilmu, orang ilmuwan. Kalau ibu-ibu masing-masing tadi mau melangkah mencoba menjawab pertanyaan itu, bisa jadi ada yang mengatakan orang pinter, bisa jadi itu jawabannya. Oh, orang yang diberikan ilmu itu namanya orang pinter, bisa jadi itu jawabannya. Tapi karena ada dua yang suaranya terdengar jelas di saya, Bu Muti dengan Bu Susi, itu yang kita pakai. Bu Muti dengan berilmu, Bu Susi dengan ilmuwan. Gitu Bu Rosidah. Jadi ilustrasinya. Itu kan definisi panjang bisa diungkap dengan satu kata. Berikutnya adalah allazi, yang unzila, diturunkan, ilaika, kepadamu. Itu apa? Kamunya kan Nabi Muhammad yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad min rabbika, dari Tuhan. Apa yang telah diturunkan? Boleh mengatakan ilmu, boleh mengatakan ini, tapi secara singkat semua itu namanya ilmu, namanya pengetahuan, namanya apa? Itu kan terhimpun di dalam Al-Qur'an. Gitu. Kita singkatlah tadi. Itu. Ini ungkapan yang panjang ya, yang panjang-panjang dibikin pendek, itu kita ungkap ya, kita ungkap dengan ya, pemaknaan yang sederhana. Ini ya, alladzina utul ilma, kita ungkap aja dengan satu kata, ilmuwan misalnya, atau berpengetahuan, atau pintar, atau cerdas, atau apalagi terdidik misalnya, kan bisa aja. Nah, gitu. Kemudian ini yang panjang ini, alladzi unzila ilaika mir rabbik, kita ungkapkan saja dengan satu kata singkat padat maknanya, yaitu Al-Qur'an. Kira-kira di mana tadi pusingnya? Ya, tadi saya bingung kok bisa jadi begini. Ya tapi ilmu dengan supir dapat ya Bu ya? Iya Pak. Gitu. Jadi itu saya senang. Jadi harus ada yang memandu kali Pak Guru ya. Kalau kita mengartikan secara sendiri tidak terpikir ke arah situ mungkin. Karena soalnya apa? Ini soal pengalaman dan jam terbang. Iya. Ya, ibu-ibu tahu Bali, tahu. Bisa ke Bali, bisa. Ada uangnya, ada. Kalau ngajakin Pak Guru gimana? Siap, nanti kita belikan tiket tahun baru. Jika bisa kan ke Bali? Nah, tapi kalau ibu-ibu kita nih ke Bali, ada orang yang sering bolak-balik, ada orang yang sudah kemana-mana, itu jadi lebih gampang. Kita taunya dari bandara ke hotel. Nah, setelah dari hotel baru kita beli apa makan dan sebagainya. Tapi orang berpengalaman jangan ke hotel dulu, dari bandara kita mampir di sini dulu, makan di sini, beli oleh ini, Di baru bebek ke tepi sawah hotel. dulu. Bisa jadi begitu.
Iya, Pak. Dan Iya. kita juga, si guide itu juga kadang nggak akan berpikir begitu mengidenya, kecuali setelah kita ngobrol. Wah, saya itu kepinginnya beli ini nih, beli ini ada yang pesan begini. Lalu dia katakan, wah ada tuh Bu, itu sebelum hotel katanya, baru gitu ngomong pada begitu, barulah nanti diberitahu. Jadi kita nggak bisa, kalau kita ingin hasil maksimal, nggak bisa hanya sebelah pihak gitu ya. Ya, mohon maaf ya ibu-ibu yang kadang-kadang saya sengaja sebut namanya supaya apa? Saya juga berpikir gitu, berpikir bagaimana cara untuk bisa membantu. Karena apa? Yang teman-teman yang lain cara memahaminya belum tentu sama dengan yang lain. Tuh. Tapi saya posisinya akan berusaha memberikan bantuan sesuai dengan yang diperlukan. Itu ya, Bu Fatimah ya, Bu. Iya. Pak, terima kasih Pak. Saya sebenarnya masih ingin bersama-sama dengan ibu-ibu sekalian sampai jam 9, sampai jam 10, 11 pun juga saya senang. Tapi kan harus ada hak badan, istirahat, hak mata untuk dipejamkan, ada hak keluarga untuk dibelai-belai. Terima kasih ya ibu-ibu sekalian. Mari kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf untuk kekurangan kami. Mungkin ada yang kurang rendah tapinya terlalu tinggi, atau ada yang kurang tinggi tapi malah rendah. Ada yang panjang padahal bisa diselesaikan dengan pendek, atau ada yang terlalu pendek padahal perlunya panjang. Mohon maaf untuk segala kekurangan, dan kita saling mengikhlaskan. Ibu-ibu, saya semua ada kekurangannya, dengan kebersamaan kita saling mengisi dan saling melengkapi. Tetap terakhir adalah kita istiqomah untuk hijrah ke masa depan yang lebih ya. Terima kasih sekali lagi. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama ibu-ibu. Pamit ya. Ya.